Cek, cek, cek. Nah, sore hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak bisa langsung menerima Pak Ketua dan seluruh rombongan hadir di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, karena pada saat yang sama kami melaksanakan rapat paripurna, dan itu juga sesungguhnya ada kaitannya dengan persoalan sawit. Jadi salah satu dari 3 raperda yang diparipurnakan tadi itu adalah raperda tata niaga komoditas perkebunan. Yang dimaksud itu adalah yang paling besar adalah tentu komoditas sawit. Dan ini juga adalah tindak lanjut dari janji kami dulu sama Kasindo Perjuangan. Mungkin masih diingat itu. Alhamdulillah hari ini kita bisa menunaikan itu dan dibahas. Bapak Ibu sekalian, hari ini tentu saya senang, jujur tadi jam 1 saya sudah ada di tempat ini karena saya tahu saya itu jam 2 saudara-saudara akan hadir di kantor ini. Lebih dahulu datang Ibu Gubernur dan jadwal sudah jalan sehingga saya masuk. Tetapi sesungguhnya dalam ruang paripurna Pak Hatta juga sudah memberi kode ke saya mengingatkan bahwa sudah ada teman-teman di luar, dan para staf juga sudah kami minta untuk mengajak mempersilahkan Bapak Ibu masuk ke dalam. Demikian sebagai pengantar, dan saya persilahkan biar tidak terlalu panjang pengantarnya, saya minta kepada juru bicara atau teman-teman Akasindo untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan pada siang hari sampai sore hari ini hadir di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Saya persilakan Pak Ketua, silakan Pak Sekretaris. Terima kasih Ketua Komisioner DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama anggota Pak Kakanda Harta Kainang, kemudian Pak Kadis Perkebunan, dengan seluruh pengurus DPW dan DPD perwakilan dari Akasindo Perjuangan Sulawesi Barat, rekan-rekan OKP dengan teman-teman organisasi mahasiswa dan pemuda yang sudah bersama-sama membackup dan bersolidaritas untuk petani sawit Sulawesi Barat. Jadi kami sebelumnya mohon maaf jika kehadiran kami pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, sedikit mengganggu aktivitas teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Tadi ada sedikit ketegangan, tapi akhirnya juga bisa terlaksana pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Jadi langsung saja, ada 2 pokok persoalan besar yang kami ingin perhadapkan, dan mumpung di sini sudah ada juga Pak Kadis Perkebunan, alhamdulillah bersedia hadir bersama-sama kita. Yang pertama ini berkaitan tentang kebijakan Permendak yang sudah direvisi dari Permendak nomor 2 tahun 2021 direvisi jadi Permendak nomor 6 2022. Tapi alhamdulillah saya dengar terakhir informasi semalam dari DPP, Permendak nomor 6 2022 ini sudah akan dalam masuk tahapan revisi kembali. Jadi tuntutan kami sebenarnya di Permendak ini adalah aturan main tentang domestic market obligation dengan domestic price obligation, tentang pembatasan harga CPO yang mengatur untuk mengatur ritme harga minyak goreng yang terus naik, itu
harus berbanding lurus dengan kepentingan petani sawit. Nah, yang tidak menjadi jelas dalam Permendak terakhir sebelum direvisi mungkin nantinya itu adalah soal batasan tentang 20% yang dimaksud dalam rilis dan penyampaian oleh Menteri Perdagangan sendiri. Itu yang tidak tertuang dan termuat dalam Permendak tersebut, dan 80% untuk ekspor. Nah, karena inilah yang memprovokasi sehingga 2 minggu terakhir sawit sempat turun, tapi kemudian naik kembali. Tapi bagi kami Apkasindo Perjuangan khususnya dan teman-teman mahasiswa dan masa aksi hari ini berharap, kemarin kita prakondisi di Kabupaten Pasangkayu, mereka teman-teman DPRD juga sudah menyurat ke pusat, masing-masing partai terkait juga menyurat ke pusat untuk menghimbau bahwa Permendak ini segera dicabut untuk direvisi, dan harapan dengan menguat konsistensi dan komitmen agar tidak membenturkan petani sawit dengan konsumen minyak goreng, karena kami petani juga ya konsumen minyak goreng. Nah, problemnya karena tidak tegasnya aturan DMO dan DPO dalam spesifikasi itu sehingga kemudian menjadi polemik di masyarakat. Itu yang pertama yang mungkin pokok bahasan yang kami bawa dalam hearing dengan DPR hari ini. Yang kedua, ini bersangkut paut dengan harga penetapan TBS, Pak Ketua, dan mumpung ada Pak Kadis di sini, meskipun kami tahu Pak Kadis ini adalah Kadis yang baru, jadi sudah sejak 32 tahun Pak Kadis, yang awalnya itu penetapannya di Palopo, kemudian digeser karena Sulbar sudah berdiri, TBS itu ditetapkan melalui panitia penetapan. Nah, saya rasa saya tidak perlu sebutkan siapa-siapa unsurnya, saya kira Pak Kadis paham itu. Cuma menjadi problem bagi kami petani adalah selama 32 tahun itu, aturan yang mulai direvisi dari Permentan sebelumnya sampai terakhir muncul Permentan nomor 1 tahun 2018, khususnya di pasal 17 tentang perusahaan wajib menunjukkan invoice dalam proses verifikasi data penetapan harga. Jika tidak menghadirkan invoice, maka akan kembali menunjukkan acuan penetapan harga itu harus melalui harga KPBN. Nah, yang lucunya kita di Sulawesi Barat, satu-satunya penetapan harga yang tidak pernah menunjukkan invoice dan bahkan mengacu ke KPBN cuma Sulawesi Barat. Kami kemarin, Kadis yang lalu sempat kita kunjungan bersama-sama studi banding tentang penetapan harga di Sulawesi Tengah. Di mereka, alhamdulillah, yang awalnya belajar tentang model penetapan di Sulawesi Barat, sekarang mereka konsisten menetapkan harga penetapan TBS mereka dengan melampirkan invoice perusahaan-perusahaan sawit. Ini yang menjadi problem, karena bagaimana kita mau menetapkan jika data yang disajikan itu tidak sesuai dengan fakta atau dengan real yang terjadi. Itu yang menjadi persoalan bagi kita. Ini pula lah yang kemarin menjadi polemik teman-teman, baik Apkasindo maupun teman-teman mahasiswa yang mendampingi. Kok bisa penetapan TBS itu sampai ada voting? Karena di aturan Permentan nomor 1 2018 tidak pernah ada aturan tentang voting. Kenapa? Kalau voting pasti petani kalah. Kenapa kita asumsikan petani kalah? Karena perwakilan petani itu hanya 5. Kemudian ada satu lagi perwakilan petani, tapi mohon maaf bukan perwakilan petani ini, tapi kompradornya petani, karena dia berkolaborasi dengan perusahaan. Yang kedua, kalau pemerintah juga berpihak kepada perusahaan, ya pasti kita kalah. Nah, makanya kami tegaskan di sini bahwa penetapan besok yang sudah dijadwalkan Pak Kadis tidak ada lagi bunyi voting di situ. Tapi musyawarah mufakatnya, kemudian acuannya adalah merujuk kepada aturan Permentan nomor 1 tahun 2018. Kami sudah menyurat 1 minggu yang lalu. Kemudian kalau tidak salah dengan Pak Kimoto, suratnya sudah kita masukkan. Pak Kama kami sudah masukkan untuk meminta Kepala Dinas Perkebunan Provinsi selaku perwakilan gubernur dalam panitia penetapan harga TBS untuk menghadirkan, mendesak perusahaan untuk menghadirkan invoice penjualannya. Kalau tidak, maka acuannya adalah KPBN. Acuannya adalah KPBN. Hari ini Sulawesi Tengah harganya di angka 3.000, sekian. Harga itu mengacu dengan harga KPBN, Pak Kadis. Itu harga yang baru tadi ditetapkan tadi jam 11 siang. Sulawesi Tengah Dinas Perkebunannya yang hanya diwakili oleh Kabid Perkebunannya itu menetapkan harga TBS 3.000 sekian karena acuannya adalah KPBN. Nah, bagi kami harga besok kalau perusahaan tidak mampu menunjukkan invoice-nya, maka kami mohon
dengan pendampingan teman-teman DPR, khususnya Komisi 2, agar dan Kadis Perkebunan agar besok di penetapan itu acuannya ketika perusahaan tidak lagi menunjukkan invoice, maka kembalikan acuannya ke Permentan, yaitu menunjukkan harga KPBN. Saya rasa KPBN tidak sulit untuk diakses. Mungkin ada alasan, mohon maaf Pak Kadis, beberapa aturan kemarin selalu dikatakan susah beli, kemudian susah diakses. Sekarang Pak, di internet petani saja bisa akses itu. Kalau tidak, kenapa tidak menyurat ke Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk meminta data sharing tentang data KPBN tersebut. Kemarin kami sudah berhubungan dengan Ibu Kabit. Mereka menganggap kalau memang Sulbar menginginkan data KPBN, kami siap memberikan kalau surat resmi diluangkan ke sana. Nah, problemnya hari ini, apakah surat ke Sultan itu sudah diajukan atau tidak? Makanya kita butuh itikat kuat, itikat baik dan niat baik agar masyarakat, petani maupun pemuda mahasiswa tidak lagi curiga terhadap Dinas Perkebunan untuk mengkalikong dengan pihak perusahaan. Kalau betul-betul pemerintah berpihak kepada petani, kecuali memang kalau pemerintah hari ini ya kolaborasi dengan pengusaha, ya mohon maaf, ya apa boleh buat, kita berlawan-lawanan, kira-kira begitu. Saya rasa itu saja dua entry point besar yang kami usung pada aksi kali ini. Berikutnya terima kasih banyak atas upaya, daya, dan perjuangan teman-teman DPRD khususnya Komisi 2 untuk menggolkan tentang Perda Tata Niaga Produksi Perkebunan. Alhamdulillah ini bisa menjadi acuan kita. Data teknisnya nanti, turunan teknisnya bisa menjadi acuan kita dalam penetapan harga ke depan. Karena ada problem yang mungkin sudah kami juga sering sharing kepada Pak Sukri dan Pak Hatta berkaitan BOTL. BOTL ini sudah 28 tahun tidak pernah dikupas oleh perusahaan. Kita tidak tahu kemana larinya ini dari data BOTL. Alasannya untuk pembinaan petani, tapi sampai hari ini plasma dan IGA itu sudah tidak berjalan. Mestinya itu harus dibuka secara transparan. Itu saja dari kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua DPW. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Ketua Komisi, Pak Wakil Ketua, Bapak Kadis, Pak Kadis, Petani dan Mas. Saya ingin menambahkan, Pak Kadis, bahwa kondisi penetapan kita itu saya mengambil kesimpulan hanya selalu negosiasi. Ya, tidak pernah kita menggunakan acuan yang jelas, standarnya apa, kemudian hitungan parameternya dari mana, itu tidak pernah jelas. Itulah yang terjadi selama ini, selama kami mengawal 2 tahun Pak Kadis. Mohon maaf, sebelum Bapak masuk, kami selalu ribut. Di era Pak Kadis ini tidak terlalu, Pak. Kami sudah relatif lebih bisa menerima antara perusahaan dengan petani. Akan tetapi, kalau ini tidak kita akhiri, akan terus terjadi kondisi seperti itu, Pak Kadis. Karena hanya negosiasi. Perusahaan minta sekian, kami minta sekian. Perusahaan minta rendah, kami minta tinggi. Hanya seperti itu. Yang kedua, tolonglah Bapak menjadi hakim yang baiklah di persoalan ini. Karena kapan invoice atau KPBN Bapak tidak munculkan? Karena Bapak yang punya kewenangan ini. Kami tidak punya kemampuan, tidak punya daya. Kita akan ribut terus. Kita akan ribut dan ribut terus. Kami sudah tua-tua, saya sudah tua, Pak Kadis sudah 60 tahun. Saya sudah malu dengan kondisi ini. Pak Kimoto mungkin sudah puluhan tahun di sini. Mungkin Pak Kimoto juga, saya tahu di alam pikirannya Pak Kimoto ini mau berpikir seperti apa, saya juga tidak ngerti. Karena Pak Kimoto juga beberapa kali sharing dengan kita, dan Pak Kimoto juga ikut Pak Kadis waktu kami studi banding ke Sulawesi Tengah. Pak Kimoto hadir waktu zamannya Pak Waris. Saya hanya meminta menekankan pada hari ini Pak Kadis, tolonglah ini diakhiri. Sudahlah, munculkanlah itu invoice. Kalau tidak mau mereka KPBN munculkan. Itu saja. Alternatifnya itu, dan itu yang disebutkan di dalam Permentan itu jelas. Ya, itu jelas. Karisma pemasaran bersama KPBN itu adalah harga kelapa sawit secara nasional itu BUMN. Pemerintah atur, Pak. Itu. Jadi kalau menurut versinya Pak Waris dulu, ini saya ceritakan, maaf nih Pak Kadis. Provinsi bersurat ke Dirjen Perkebunan bersurat ke KPBN, kemudian surat ini dikembalikan lagi, birokrasinya cukup panjang. Makanya saya bersurat, saya kirimkan ke Pak Kama, dan hari ini saya bawa fisiknya, nanti saya akan serahkan besok di penetapan. Saya minta supaya 1 minggu sebelumnya dipersiapkan memang KPBN, apabila pada hari H penetapan besok itu perusahaan tidak menunjukkan invoice.
Jadi ada alternatif yang memang diatur di dalam Permendak, Pak Kadis. Saya kira hanya itu yang ingin penegasan saya, Pak Kadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, tentu saya akan langsung ke Pak Kadis. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa urusan sikap DPRD, insya Allah itu bisa DPRD Sulbar ya, insya Allah bisa tidak lurus dengan apa yang sudah dipikirkan dan disampaikan oleh soal Permendak. Bahwa hari ini apapun bentuk masih tidak percaya terhadap Permendak tersebut, insya Allah itu akan menjadi sikap kita dan akan dituangkan dalam berita acara sebentar bahwa itu menjadi sikapnya kita. Paling tidak sikapnya Komisi 2 sudah yakin saya 1000%. Kalau saya dengan Pak Hatta ada di sini, insya Allah itu menjadi sikap komisi. Kenapa ini? Ya, itu. Dan ini kami akan langsung membuat sebuah keputusan sebentar dan berikutnya adalah kami persilakan kepada Pak Kadis untuk menyampaikan dan menjawab apa yang menjadi kerisauan teman-teman urusan berkaitan dengan bahwa dianggap Pak Kadis ini terlalu longgar dalam melaksanakan kegiatan dalam penetapan harga. Itu. Iya. Jadi silakan. Silakan Pak Hatta. Terima kasih Pak Ketua. Sebenarnya Pak Kadis ini kita membangkitkan masalah baru. Selama kemarin kita sudah melakukan proses pembahasan harga ini hampir 1 tahun lebih ya, tidak ada demo-demonya mahasiswa petani. Tapi begitu Pak Kadis jadi kepala dinas, ini kemudian kembali, sehingga tidak heran teman-teman mahasiswa kemudian petani ini datang. Berarti ada yang salah dalam proses kita melakukan penentuan harga. Terus terang saya agak kecewa Pak Kadis, karena dulu hampir 1 tahun lebih itu kita tidak pernah mendapatkan demo-demonya mahasiswa dengan petani, karena prosesnya itu sudah sesuai. Dan ini menjadi kegagalan Pak Kadis. Ini kan gagal kita kalau datang di sini mahasiswa kemudian demo dengan petani. Jadi tolong kita jangan melakukan itu. Kalau saya sih, komitmen saya tadi sudah jelas Pak Ketua. Perda Tata Akomodasi ini adalah buah pikiran kami di Komisi 2. Dalam perda itu nanti akan diatur soal kewajiban menyerahkan invoice. Karena kalau kita menggunakan aturan hari ini, Pergub, itu sama sekali tidak menjawab itu. Jadi tafsirnya sangat beragam. Tafsir perusahaan lain, kadis lain, petani lain. Sehingga kita akan jualkan nanti di dalam perda secara detail. Kemudian kita akan memberikan sanksi. Karena Pergub itu tidak ada dikenal sanksi Pak. Kalau diperdakan dengan melakukan sanksi, itu akan ada sanksi. Salah satu skemanya itu adalah ada audit perusahaan. Itu terjadi di Sulawesi Tengah. Nah itu jelas akan kami lakukan, dan saya berharap teman-teman petani dan mahasiswa nanti di Pasangkayu kami akan bikin forum terbuka, akan meminta masukan terkait redaksi pasal seperti apa, sehingga sebelum berakhir masa jabatan gubernur itu kita akan sahkan ini perda dan segera diberlakukan. Jadi tolong Pak Kadis selesaikan kita yang menjadi pertanyaannya ini petani soal harga. Jangan kemudian teman-teman datang lagi kembali, karena ini 1 tahun lebih baru lagi datang ini. Berarti ada yang salah dalam proses penentuan harga. Saya Pak Ketua Komisi 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sedikit saya ilustrasi teman-teman sekalian. Saya teringat tahun 90-an. Saya juga sering demo dan yang itu Pak, putih hijau. Saya juga seorang HMI.
sedikit. Dan saya merasa bahwa memang anak-anak mahasiswa itu adalah masyarakat kita untuk mendapatkan informasi, dan saya kira kejujuran dan saya kira yang terutama itu adalah keadilan. Teman-teman sekalian, saya harus mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang baru di perkebunan. Saya tidak seperti itu. Dan sampai hari ini saya memang selalu mencari format yang terbaik, yang menurut semua orang itulah yang terbaik untuk kita bisa bersama. Dan alhamdulillah saat ini baru saya dapatkan tulang munafa kedua, baru saya dapatkan kata kuncinya. Ternyata ada jalan untuk mendapatkan kata kunci untuk menetapkan harga. Kenapa tidak dipakai mana? Dan saya harus katakan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat itu ada di sebelahnya Bapak-Bapak sekalian, bukan di perusahaan. Ya, bisa tertawa tapi di awal segera kembali Pak. Saya hanya ingin teman-teman harus ketahui bahwa di balik kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ini harus dipahami. Itulah perlunya berbicara, bernegosiasi, dan mencari dasar-dasar yang bisa kita lakukan untuk kesempatan bersama. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini kalau perlu besok kita tunda dulu, Pak. Tapi kalau bisa kita akan cari ini invoice yang dimaksud ini. Ada ya? Intinya perusahaan. Saya bisa menjamin bahwa bisa kita dapatkan. Ya, kalau ternyata nanti sebelum diberikan tadi tidak bisa kita dapatkan, maka yang nanti memberikan dasar adalah ya berbeda. Itu kan sudah ada kan? Tidak susah Pak Ketua. Sebenarnya tidak susah. Tidak susah. Hanya selama ini memang saya masih minim pengetahuan tentang ini teman-teman sekalian. Yang akan saya pesankan bahwa mohon jangan ada image antara kami ASN perkebunan ini ada kondisi ataupun sejenisnya dengan pihak perusahaan. Ini mohon dihindari itu. Sebab demi Allah kami dilantik sebagai SME itu betul-betul tujuannya untuk mendampingi teman-teman sekalian untuk mendapatkan kesejahteraan. Ya, masih seperti itu. Kalau karena itu besok tanggal kita untuk bergabung terus, kalau perlu, kalau belum bisa disepakati, ini mohon Pak, kami informasikan dulu. Apa artinya? Mohon maaf Pak Sekretaris kemarin, saya tidak punya alternatif lain untuk tidak mengatakan seperti itu. Dan di dalam forum biasanya saya ini mahasiswa Pak. Saya ilmu mahasiswa saya bawa masuk di forum itu. Setiap mahasiswa apabila ada pertemuan yang tidak ada aturan hukum yang kita diberi, yang pertama kita lakukan adalah voting. Bahasa hukum tertinggi dalam demokrasi. Akhirnya saya pahami kemarin, ya. Dan ternyata ada aturan yang bisa kita pakai. Rambu-rambunya sudah ada. Kenapa tidak dilakukan kemarin? Bahwa kita sampai di sini, kita cari dulu ini apa namanya, kantor bersama dan juga harga putusnya tadi itu. Saya kira tidak akan saya berkembangnya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita mahasiswa mendampingi terus, ya, sampai kita pada daerah lain. Kalau Sulawesi Tengah kita jadikan sebagai rujukan, insya Allah, Pak, tapi kita akan kembali ke sana lagi bagaimana ini kalau belum kita buat dengan daerah kita ini sendiri. Saya kira itu Pak Ketua yang ada sampaikan. Terima kasih banyak. Ada staff sini, ganti dulu nih. Baik, Pak tadi jadi intinya adalah besok bisa nggak tidak dipotong lagi? Sederhana saja kan? Bisa nggak pedomannya itu permentak gitu, apa namanya? Permentak. Iya, kan kemarin juga sudah permentak. Berarti kemarin belum dibaca sama Pak Kabir kan? Iya, jadi nggak usah ditunda besok. Nah kalau misalnya besok
pada saat penetapan Pak Kadis meminta invoice, kemudian pihak perusahaan misalnya motor atau apalah sehingga tidak bisa menghadirkan invoice, ya berarti Pak Kadis silakan mau apa namanya KPBN, tetapkan aja itu KPBN dan tidak usah bertanya lagi, tidak usah didiskusikan lagi karena memang bukan ruangnya untuk berdiskusi gitu. Jadi saya kira itu 2 poin. Pertama, poin yang tadi itu pertama yang disampaikan Pak Sekretaris, insya Allah kita tegak lurus memberi mosi tidak percaya terhadap Permendak itu. Saya kira itu. Bisa tambahan? Silakan. Terima kasih Pak Kadis Perkebunan. Jadi ini solusi sebenarnya Pak Kadis. Kami saja Apkasindo penetapan bulan November kalau tidak salah 2020 itu masih sempat mengakses data KPBN yang diberikan oleh ibu kami, siapa namanya, Ibu Rini di Sulawesi Tengah, kami Perhubungan. Jadi saya rasa tinggal dikontak saja Sultan untuk menjadikan acuan data KPBN mereka, karena itu sebenarnya di media, di online juga sudah ada akses itu, cuma perhitungannya tidak rinci seperti data yang bersangkutan di KPBN yang dimiliki oleh Sultan. Karena memang kita Sulbar tidak ada PTPN, jadi susah kita akses untuk KPBN di wilayah Sulbar. Cuma saya rasa kenapa tidak meminta? Kami saja meminta dengan tanpa resmi, ya hanya chat-chatan saja dengan Ibu Rini, kami perkebunannya mereka kirimkan ke kita sebagai bahan acuan penetapan. Nah, maksud saya ini sekelas Kadis Perkebunan atau strata di bawahnya bisa saya rasa sangat mudah untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan Dinas Perkebunan Sultan untuk memberikan acuan itu. Jadi yang kita juga ingin pertegas Pak Kadis. Ya Pak Kadis mungkin kalau tadi sudah mengatakan dengan gamblang bahwa Pak Kadis ini baru belum membaca semua aturannya, saya rasa untuk segera bisa mempelajari secara hatam Pak Kadis, karena kita tahu Sulbar ini Pak Kadis mestinya harganya lebih jauh dari harga Sultan. Kenapa? Karena biaya FOB, ya, biaya untuk transportasi dan mobilisasi itu lebih mudah kita, lebih rendah kita dibanding dengan Sultan. Kenapa Pak? Karena satu-satunya pabrik yang punya refinery yang ada di wilayah Sulawesi itu cuma Pasangkayu Pak Kadis. Dan dari Sultan itu CPO-nya dibawa ke Pasangkayu. Dari Kalimantan CPO-nya dibawa ke Pasangkayu. Mestinya harga kita itu tidak mengacu lagi kepada FOB Tongkang dan lain-lainnya, karena cuma FOB transportasi menuju pelabuhan. Nah, problemnya sekarang kenapa kita butuh data invoice agar terbuka ini semua datanya, agar kita tahu ini sesungguhnya sebenarnya kalau data invoice ini terbuka Pak Ketua Komisi, ini juga bagian acuan untuk melakukan evaluasi terhadap PAD daerah, provinsi maupun kabupaten, karena itu bisa menjadi acuannya. Yang kedua, data invoice ini juga bisa menjadi acuan untuk penegakan aturan main tentang corporate social responsibility. Begitupun dengan pajak. Nah, kenapa perusahaan, mohon maaf, kecurigaan kami, kenapa perusahaan tidak mau terbuka dengan invoice? Jangan-jangan mereka melakukan penggelapan pajak. Karena selama ini tidak pernah dibuka Pak Kadis invoice-nya sejak tahun pertama kita melakukan ini. Makanya ini mestinya tugasnya juga perdagangan, mungkin ini Ketua Komisi dengan Sekretaris Komisi bisa juga dievaluasi. Semestinya gawainya perdagangan, Dinas Perdagangan Provinsi itu adalah melakukan evaluasi terhadap transaksi penjualan CPO. Begitupun dengan Kadis Perhubungan. Kadis Perhubungan fungsinya adalah menghitung dan menganalisa berapa transportasi dan mobilisasi CPO tersebut. Kalau terkoneksi itu sebenarnya tidak pusing Kadis Perkebunan dengan data-data tersebut. Cuma problemnya selalu ujungnya di perkebunan, karena tidak ada supporting data dari perdagangan, dari ekonomi dengan tenaga kerja maupun perhubungan. Karena untuk menghitung Indeska Pak Kadis, mohon maaf kalau sedikit menggurui, di situ terhitung Indeska itu Pak Kadis menghitung semua kalkulasi. Satu, berapa harga penjualan CPO mereka. Yang kedua, berapa biaya mobilisasi dan transportasi mereka. Itu masuk ke perhubungan. Untuk yang pertama masuk ke perdagangan. Yang ketiga, itu masuk di analisa berapa jumlah karyawan yang digunakan, berapa penggajiannya, berapa maintenance pabriknya. Itu gawainya Dinas Tenaga Kerja.
Nah, kalau tiga dinas ini bekerja dengan apik dan bagus, bertanggung jawab dengan data-data yang bisa disajikan lengkap sebelum penetapan, saya kira kita tidak perlu ribut-ribut terus di penetapan. Saya rasa itu saja tambahannya. Pak Kadis, terima kasih Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi. Baik, makasih. Silakan Pak Desa. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota DPR yang terhormat, Pak Kadis, rekan-rekan seperjuangan mahasiswa. Baik, melalui forum terhormat ini saya hanya ingin mendengar ketegasan daripada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat ketika penetapan besok invoice tidak dihadirkan oleh pihak perusahaan. Apakah Pak Kadis bisa langsung tegas bahwa yang diikuti adalah harga KPBN? Dan apakah Pak Kadis bisa tegas ketika perusahaan menolak itu, apakah Pak Kadis tegas tetap untuk menetapkan harga sesuai harga KPBN? Karena selama ini yang kami rasakan di rapat-rapat penetapan bahwa harga yang selalu ditawarkan perusahaan ke pemerintah lebih, mohon didengar dulu Pak Kadis. Ya. Jadi harga yang ditawarkan oleh perusahaan lebih mendengar pemerintah ke perusahaan daripada pemerintah mendengarkan aspirasi, pikiran dari Asosiasi Petani Sawit yang real. Jadi hanya ketegasan, ketika tidak ada invoice, apakah Pak Kadis siap menetapkan dengan harga KPB? Apapun permintaan perusahaan, menolak atau tidak, apakah Pak Kadis tetap menetapkan atau tidak? Itu ketegasan yang saya ingin dengarkan pada kesempatan ini. Nah, kalau dia tidak mampu menghadirkan invoice, maka apakah Pak Kadis bisa tegas untuk menetapkan secara harga KPBN? Itu yang kami ingin dengarkan pada hari ini. Kedua, ketika Pak Kadis tidak mampu lakukan itu, di penetapan yang kami rasakan kemarin ini, kami hanya dibatasi 5 orang, Pak. Kami hanya dibatasi. Ketika lebih dari 5 orang, kami diusir. Tetapi ketika Pak Kadis besok rapat penetapan tidak ada invoice dan tidak berani menetapkan harga KPBN, maka kami akan terobos rapat penetapan itu bersama kawan-kawan petani, bersama dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, kami juga meminta kepada tim penetapan yang didelegasikan oleh Gubernur Sulawesi Barat bahwa tim penetapan ketika ada harga CPO yang ditawarkan oleh perusahaan yang abal-abalan dan selalu diaminkan oleh pemerintah, itu kami harapkan tidak diikutkan di dalam perhitungan. Itu hasil studi banding kita juga di Palu kemarin, bahwa harga CPO yang abal-abalan yang tidak mampu dilegalitaskan oleh pemerintah Sulawesi Barat hilangkan di hitungan penetapan. Karena itulah kenapa sehingga selalu ricu rapat penetapan harga CPO, biar petani sudah bisa akses 14.000, tetapi masih muncul di rapat penetapan 10.000 lebih, dan itu diaminkan oleh pemerintah. Pada saat rapat kami meminta, apakah Pak pemerintah bisa meyakini legalitasnya itu, tetapi itu tidak pernah didengar, sehingga harga selalu anjlok di Sulawesi Barat. Harapan kami, ketegasan pemerintah Sulawesi Barat kalau bukti bahwa dia berpihak kepada petani. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi singkat aja ini Pak Kadis, sebenarnya enggak kemana-mana ini. Kita langsung jawab. Kan besok itu penetapan, sudah ditetapkan aja. Penetapan ini kan bukan akan hanya terjadi besok ini, tapi ini kan sudah sekian kali terjadi. Pihak perusahaan itu sudah tahu kewajibannya Pak Kadis. Permentan itu mereka sudah pegang juga. Kewajibannya itu adalah menyetor invoice pada saat menghitung NSK. Iya, jadi kalau besok sudah ditetapkan, sudah aja, nggak usah ditunda-tunda lagi. Kasihan petani kita. Jadi silakan jawab dulu ya. Begitu resahnya kami sebenarnya dengan kejadian kemarin. Jujur, beberapa hari yang lalu itu saya sudah membentuk tim untuk turun verifikasi ke lapangan ke teman sekalian. Itu sudah ada saya buat keputusannya itu, dan sebenarnya kami saya itu sepertinya belum turun. Itu tujuannya itu untuk mencari apa yang diminta teman-teman selama kemarin, termasuk invoice-nya. Nah, oleh karena itu saya juga tidak akan begitu serta-merta mengatakan saya masukkan besok. Saya tidak bisa seperti itu.
Oleh karena itu, saya mohon Pak Ketua, ini mohon yang hormat, kalau itu yang akan menjadikan kader kita ini, saya mohon besok ditunda pertemuan. Terus kapan bisa di ini? Ya, nanti saya lihatnya. Karena kami harus turun dulu untuk melakukan kerja seperti ini. Ingat, selalu saya katakan bahwa eksistensi petani sawit di lapangan itu juga sangat ditentukan oleh eksistensi usaha. Ya, silakan begini ya, Pak Ketua mungkin atau masih kerja. Jadi begini Pak Kadis, mohon maaf. Soal verifikasi ke lapangan itu berbeda konteksnya, itu karena konsepnya itu adalah pendalaman. Saya rasa itu butuh waktu yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan penetapan besok, kalau memang Dinas Perkebunan belum memiliki data KPBN, tinggal telepon selesai Pak. Ini hari ditelepon, sore atau malam bisa kok. Filenya ada, kami saja petani minta sama ibu ini dikasih, masa Dinas Perkebunan tidak? Kan itu saja konsepnya. Gitu. Jadi maksud kami adalah kalau kemudian diundur lagi, berarti begini resikonya Pak Kadis. Kalau ini diundur, 1 hari saja Pak. Kalau penetapan harga ini diundur, tidak ada barometer harga di lapangan, itu menjadi polemik baru Pak Kadis. Itu jadi polemik baru. Semaunya perusahaan akan melakukan pembelian di lapangan kalau tidak ada harga penetapan. Makanya kami Apkasindo Perjuangan Kalau 1 hari itu kira-kira berapa potensi kerugian petani kalau kita tunda sekali? 50 perak saja Pak Ketua, dikali 300.000 ton produksi kita, itu bisa sampai 15 miliar. 15 miliar Pak Kadis. Itu kerugian Jadi kalau Pak Kadis jangan ada opsi untuk menunda, tetap besok dilaksanakan. Opsinya adalah kami silakan akses ke. Terima kasih. Silakan Pak Ketua, ada mau di Ya, saya tambahkan sedikit. Pak Kadis, 6 bulan terakhir itu kita di atas Palu, Pak, di atas Sultan. 6 bulan terakhir. Pasca kami tidak hadir Desember Januari, kita di bawah Palu 200-300 rupiah. Luar biasa, saya menangis Pak Kadis. Saya menangis. Saya bilang sedihnya saya mencoba Pak. Desember Januari saya mencoba tidak hadir. Bapak bisa lihat daftar absen saya tidak ada. Dan benar, apa yang saya buat, bahkan saya lebih sedih lagi karena di situ ada voting. Dan ada saya dengar asosiasi yang mengatasnamakan petani dia minta diturunkan 15%. Saya dengar walau-walau ini benar atau tidak ini. Betul ya? Asosiasi Cibunai, asosiasi petani atau asosiasi apa ini? Pak Kadis minta tolong dievaluasi Pak Kadis, asosiasi mana? Di mana itu anggotanya, di mana pengurusnya, datang sendiri, ngomong sendiri, tidak pernah ada petaninya, tidak pernah ada strukturnya. Kalau kami ditanya Pak Kadis, Bapak mau tanya ke desa pun kami siapkan. Kami tidak main-main kok, kami dipilih, kami pemilihan Pak Kadis. Bukan kami dibuatkan SK oleh pusat, maka inilah yang menentukan siapa ketuanya. Tidak ada, kami tidak ada ditunjuk-tunjuk oleh pusat, nggak ada urusan orang Jakarta itu. Menentukan siapa yang mimpin organisasi ini. Saya tidak kepingin juga jadi ketua. Saya tidak kepingin jadi ketua. Hari ini saya bilang teman-teman, hari ini saya katakan kepada teman-teman, mau diganti yang namanya Sukidi silahkan. Jangan besok, jangan bulan depan. Hari ini kalau Sukidi dianggap tidak baik, ganti. Ya sekarang. Kita butuh organisasi ini untuk mengawal persoalan petani. Bukan Sukidinya nggak ada artinya. Tetapi apa yang sudah kita sepakati dalam kelembagaan itu, kemudian Sukidinya secara kebetulan terpilih, ya itulah yang terjadi. Tetapi ingin saya tegaskan di depan Pak Kadis, saya bukan ingin jabatan ini Pak Kadis, mohon maaf. Saya nggak ada yang gaji, saya kesini nggak ada yang ongkosi. Hanya teman-teman yang menuju mungkin 1.200 rupiah dan Pak Hadap ongkosi soal kami, karena beliau adalah Dewan Pembina kami di Apkasindo Perjuangan. Jadi Pak Kadis, kami sangat sedih. 26 bulan terakhir ini Pak Timoto yang mendampingi kami sudah mungkin dengan petani ini sudah 20 tahun lebih barangkali Pak Timoto ini. Kebetulan Pak Kadis baru. Alangkah baiknya barangkali kalau tidak ada alasan kami di bawahnya Sulteng, tidak ada alasan kami di bawahnya Kalimantan Timur. Semua jalan Sulteng dan jalan Kalimantan Timur adalah jalan perusahaan yang butuh biaya Pak Kadis, pramugariaan. Yang dilewati CPO kita adalah jalan negara yang 1 sen pun mereka tidak keluarkan biaya. Biaya dari mana mereka mahal? Seperti disampaikan sekretaris, kita punya referensi.
satu-satunya Indonesia Timur. Apa alasannya kita lebih murah daripada Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur? Tidak ada. Saya pernah ungkap ini di rapat dan tidak satu orang pun yang mau menjawab. Kemudian tadi yang dari perdagangan, saya dalam surat saya juga saya sampaikan, nanti besok saya serahkan Pak Kadis, bahwa saya minta supaya instansi terkait ini jangan hanya datang duduk dan tidak memberikan solusi apa-apa. Itu kewajiban invoice adalah urusan dari pemerintah. Ya, pemerintah untuk membantu tim ini, dalam hal ini Pak Ketua Panitia Penetapan. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan Pak Kadis. Saya berharap tidak usah ditunda. Hanya dua opsinya. Kalau memang tidak ada invoice, salahnya mereka. Kenapa kami tidak bayar invoice? Sudah sekarang tetapkan KPPN selesai. Kami tidak akan ribut-ribut lagi Pak Kadis. Kalau dua alternatif ini Bapak jalankan. Kami hanya menganggap selama ini mohon maaf, beri maaf. Bapak tidak berusaha menjadi hakim dan wasit yang baik di antara kami. Terima kasih. Baik, Pak Ketua, Pak Sekretaris, itu mungkin yang bisa ini. Jadi ini Sulawesi Barat itu bukan kali ini menetapkan itu menggunakan KPPN. Kita pernah kok, saya juga pernah hadir bersama Pak Hatta di Hotel Berkah, dan kita paksa untuk melakukan itu. Yang saya mau tanya ini, Pak Kadis sudah ada nih? Iya, saya kira. Oh iya, silakan. Jadi Pak Kadis, sejarah penetapan harga di Sulawesi Barat itu sudah pernah dilakukan KPPN. Pak Sumoto tahu sekali. Waktu saya dan Pak Adil itu dipaksa kemudian harga KPPN, dan itu terjadi bulan Juli 2020. Itu satu persis. Jadi Pak Kadis, tidak usah kita berpikir macam-macam. Tidak ada invoice, bismillah langsung KPPN saja. Oke, Pak Kadis ya. Itu Pak Ketua. Silakan. Kami minta juga Pak anggota DPR yang terhormat untuk hadir besok di rapat untuk menyaksikan kemampuan Iya, insya Allah kita hadir. Jadi Pak Kadis, besok kita ini sudah kita pakai KPPN dengan catatan jangan sampai kita terjebak ke indeks daya PKS. Masalahnya indeks daya PKS itu semuanya 1000. Nah, sementara seperti itu. Jadi kita harus patokan indeks daya yang wajar saja. Biasanya sering saya amati indeks daya itu abal-abal semua. Makanya oleh karena itu besok kita tetapkan pakai KPPN dengan catatan indeks daya harus tetap standar. Jangan sampai lompat ke bawah. Kalau perlu nanti setelah penetapan besok, bagus mungkin kalau kita bisa masih hadirkan Pak Pro Konten ya. Pak Pro Konten, biar Pak Kadis kan orang baru juga di di perkebunan. Beliaunya orang baru di sana. Iya. Iya, tapi kan Pak Timoto orang lama. Iya. Kasih pendapat Pak Kadis. Iya. Jangan juga pendapat bencong kita kasih Pak Kadis. Pendapat yang kira-kira itu bisa tegas dan jelas bertindak. Karena begini Pak Kadis, kenapa Kementan itu, kenapa komoditas sawit itu diatur khusus negara lewat Permentan itu ada kekhususannya, ada alasannya. Beda dengan komoditas lain. Iya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, silakan ya. Ya, terima kasih kepada DPR memberikan waktu kepada saya. Mungkin terakhir dari saya bicara tentang masalah pengelolaan sementara PDS yang setiap kalinya 1 bulan kami sering teriak. Jadi di waktu bulan Desember kemarin saya orang yang hadir, mungkin pada posisi itu Pak Kadis menyampaikan kepada kami bahwa beliau orang pertama, beliau orang baru dan harus bicara tentang regulasi cukup begitu banyak. Tapi di Desember, Januari, Februari mungkin itu bukan alasan lagi untuk Pak Kadis bicara dalam forum kami orang baru, karena semestinya ketika kita bicara tentang institusi, seharusnya orang-orang yang dipasang di Kadis sebagai unsur pimpinan institusi lembaga pemerintahan, dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, seharusnya mereka tidak lagi bicara tentang kami hal baru, kami orang baru, kami baru belajar. Seharusnya mereka
harus mengeksekusi apapun menjadi putusan pemerintah terkait dengan bicara regulasi. Jadi kami tidak mau tahu ketika hal-hal seperti ini menjadi sebuah dalil alasan. Toh fakta secara regulasi ini jelas. Pertanyaannya kemudian, ketika ini berlarut, apakah orang sekian banyak petani ini tidak dirugikan? Ini pasti dirugikan. Karena kenapa? Seolah-olah kita selalu memberikan posisi ruang yang dimana keberpihakannya sudah seharusnya berpihak kepada regulasi, tapi ini kita masih bertele-tele, ini kita tidak eksekusi dari awal, sehingga kebiasaan ini mungkin karena hanya Pak Kadis yang baru, tapi orang-orang teknis di Dinas Perkebunan ini sudah begitu terlalu banyak dan sudah terlalu senior, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kami. Mungkin dari pembisi-pembisi ini perlu kita menyampaikan bahwa Pak Kadis, seperti ini regulasinya. Kenapa setiap masyarakat dalam posisi penetapan mereka sering teriak karena ada sesuatu hal yang seharusnya regulasi kita pedomani, tapi ini tidak dilakukan, sehingga setiap kalinya penetapan kita berkelahi, kita ribut, kita tawar-menawar, ibarat penjual ikan dan pembeli. Mereka harga 3.000, kami menawarkan 3.000, mereka ketika misalkan perusahaan bilang ketika kalian tidak mau jual di harga 1.500, kami tidak beli. Artinya kan ini apa? Ini melenceng dari sebuah regulasi, sementara permentan ini mengamankan kita untuk produk komoditi sawit diatur regulasinya, mulai sampai pembibitan sampai penjualan TBS. Ini yang menjadi polemik di kita, dan saya harap mungkin karena dua kadis perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat, saya sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, mereka menyatakan dengan hal yang sama bahwa kami adalah alumni himpunan mahasiswa Islam. Sebagai tegas dari kami dan kader HMI menyampaikan bahwa tidak ada kader-kader himpunan mahasiswa Islam yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Saya sebagai kader HMI akan lebih malu ketika regulasi ini kita tidak tetapkan, karena perjuangan senior-senior kami, perjuangan senior-senior kita bersama, yaitu berkomitmen untuk bagaimana menundukkan orang-orang yang punya kepentingan besar dalam hal ini korporat dengan kekuatan legitimasi hukum di negara Republik Indonesia ini. Mungkin itu dari kami. Sekian dengan ucapan mulai berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Linda. Saya kira sudah jelas ya. Poinnya juga ditangkap dengan baik, dan insya Allah besok kita sama-sama jam 9 ada di tempat penetapan, dan jam 10 ya setengah 10 lah. Insya Allah kita sudah memiliki tempat. Di mana Pak Kadis tempatnya? Di mana tempatnya Pak Kadis? Maleo ya. Oh masih ada Maleo. Baik Bapak Ibu sekalian, makasih atas kunjungannya, dan insya Allah kita besok bersama-sama di sana. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan bahwa penetapan tugas dasar kita ya bukan itu sebenarnya yang jadikan maksimal. Jadi di lapangan bisa saya 3.000 lebih sebenarnya. Bisa saja. Nah, yang kita jaga itu jangan sampai dibawa dari harga dasar kita. Ya selama ini kita. Tapi kalau tema-tema harga sini tadi menginginkan penetapan harga sesuai dengan harga dasar maksimal itu, ya kita akan tergantung perhitungan berdasarkan. Terima kasih semua ya. Ya ada ya.